Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi syariatihi ila yaumiddin amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama hendaklah kita selalu memuja dan memuji Allah dengan memperbanyak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala rahmat, atas segala karunia yang tidak ada putus-putusnya. Di antara karunia yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah iman dan ilmu pengetahuan. Di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang yang Dia cintai dan juga kepada orang yang tidak Dia cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan ilmu pengetahuan agama kepada orang-orang yang Dia cintai. Maka hadirnya kita di tempat ini di antara tujuan besarnya adalah untuk lebih memahami agama. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala semakin menganugerahkan cintanya kepada kita. Kemudian salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita bisa ibaratkan seperti tabungan yang kita tidak tahu isinya sudah berapa, tapi insya Allah kita akan bahagia ketika membuka hasilnya nanti. Begitu juga salawat kita kepada Nabi di dunia, kita belum melihat pahalanya seperti apa, tapi insya Allah di akhirat nanti kita akan menjadi orang yang bahagia ketika mendapati pahala dari salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sedikit tentang surah At-Taubah ayat 119 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus hidupnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang dua hal penting dalam hidup. Yang pertama bisa kita lakukan sendiri, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam bahasa agama, pengertian sederhananya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan aneka ketaatan kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha kita untuk mengerjakan kebaikan walaupun belum semua, dan usaha kita untuk menjauhi dosa-dosa walaupun belum semua,
itu adalah usaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itu bukan hasil, takwa itu adalah proses. Orang yang berusaha sekuat tenaga setiap hari untuk menjadi orang yang baik dan berusaha sekuat tenaga tiap hari untuk mengurangi dosa-dosanya, itu adalah orang yang bertakwa. Itu adalah orang yang bertakwa. Takwa bukan hasil, karena kalau hasil mungkin tidak ada orang yang bertakwa, karena tidak ada orang yang bisa mengerjakan semua aneka kebaikan dan menghindari, menjauhi semua keburukan. Pasti masih ada saja kebaikan yang belum kita kerjakan, dan masih saja ada kesalahan yang masih kita kerjakan. Tetapi takwa itu adalah proses untuk menjadi lebih baik dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dalam surah At-Taubah ini, perintah Allah yang pertama adalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Sebagai muslim, setiap hari kita berusaha agar setiap harinya kita mengisi hari-hari kita dengan berusaha mengerjakan kebaikan dan berusaha mengurangi dosa. Kemudian perintah Allah yang kedua adalah wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang lurus hidupnya, orang-orang yang jujur kata-katanya, orang-orang yang jujur dalam perilakunya sehari-hari. Hendaklah kita selalu bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Supaya apa? Supaya semangat untuk melakukan kebaikan itu tidak kendor. Supaya usaha untuk menjauhi dosa itu tidak berhenti di tengah jalan. Karena jika kita sendiri melakukan kebaikan, kadang-kadang ada rasa bosan, kadang-kadang ada rasa malas. Jika kita sendiri untuk meninggalkan keburukan, kadang-kadang kita dikalahkan oleh syaitan. Tetapi jika kita bersama dengan jamaah, bersama dengan orang-orang yang selalu berbuat baik, maka semangat untuk berbuat baik akan semakin tinggi, semangat untuk menjauhi keburukan juga akan semakin tinggi. Jadi dua perintah Allah ini yang sangat penting untuk kita laksanakan. Yang pertama, secara pribadi kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Setiap hari kita berusaha untuk melaksanakan aneka ketaatan yang Allah perintahkan dan berusaha untuk menjauhi segala macam keburukan yang Allah larang. Tetapi tidak cukup dengan itu. Kita tidak bisa menjadi orang yang soleh sendiri. Untuk membantu usaha kita menjadi orang baik, hendaklah kita berkawan dengan orang-orang yang baik pula, supaya semangat untuk berbuat baik semakin tinggi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai surah At-Taubah tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan hal yang sama di dalam hadisnya. Beliau bersabda, perumpamaan teman-teman yang baik berteman dengan orang-orang yang baik adalah seperti berteman dengan penjual parfum. Kalau kita tidak mendapatkan parfumnya, minimal kita selalu mencium bau yang harum dari dirinya. Begitu pula sebaliknya, kata Nabi, perumpamaan selalu berkumpul, selalu berteman dengan orang-orang yang buruk, itu seperti berada di lingkungan pandai besi. Kalau kita tidak terciprat bara apinya, minimal kita akan selalu mencium asapnya. Jadi sangat penting untuk berada dalam komunitas, dalam kelompok-kelompok orang-orang yang baik. Minimal kita bisa tertular kebaikannya, minimal kita bisa tertular semangatnya untuk berbuat baik. Jangan sampai teman-teman kita, kelompok-kelompok kita, komunitas kita adalah komunitas orang-orang yang tidak baik. Walaupun awalnya kita komitmen menjadi baik, tetapi lama-lama kita bisa terpengaruh menjadi orang-orang yang
yang tidak baik. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalul abdu yasduq hatta yuktabu indallahi siddiqan." Kata Nabi, hendaklah kalian selalu menjadi orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang kata-katanya jujur, orang yang perilakunya jujur, orang yang tindakannya jujur. Kenapa seperti itu? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena lisan yang jujur, tindakan perilaku yang jujur itu akan selalu membawa kita kepada hal-hal yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Ketika orang selalu berada pada situasi keputusan yang baik, itu nanti akan mengantarkannya ke surga. Wala yazalul abdu yasduq hatta yuktabu indallahi siddiqan. Seseorang ketika dia ucapannya selalu baik, selalu lurus, tindakannya selalu lurus, ketika dia mengambil keputusan, keputusannya selalu keputusan yang lurus, dia akan dikenal oleh manusia, dikenal oleh malaikat, dan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang lurus hidupnya. Begitu pula sebaliknya kata Nabi, "Iyyakum wal kazib." Jauhilah perilaku tidak jujur, baik itu ucapan, baik itu perilaku, baik itu menentukan keputusan. Kenapa? Karena sesungguhnya fa inna al-kaziba yahdi ilal fujur. Karena ketidakjujuran itu baik lisan, baik perbuatan, baik keputusan yang kita ambil itu akan mengantarkan pada keburukan-keburukan yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan orang yang selalu tidak lurus ucapannya, tidak lurus perilakunya, tidak lurus dalam mengambil keputusan, mengambil tindakan, itu akan mudah nanti membawanya ke neraka. Wala yazalul abdu yakzib hatta yuktabu indallahi kazzaban. Dan seseorang yang selalu ucapannya tidak jujur, perilakunya tidak jujur, ketika mengambil keputusan itu tidak jujur, dia akan dikenal oleh manusia, dikenal oleh malaikat, dikenal oleh Allah, tercatat sebagai orang yang tidak jujur. Maka dua hal ini yang sangat penting. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah, memperbaiki diri, selalu berperilaku lurus, berkata, berucap yang jujur. Dan yang kedua, bagaimana kita berusaha berada dalam kelompok komunitas orang-orang yang baik, supaya apa? Kejujuran kita, kebaikan kita itu bisa terus terpupuk, supaya semangat kita untuk berbuat baik itu selalu terjaga, terpelihara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan ketakwaan, keimanan yang kuat ke dalam hati kita, dan menjadikan kita berada di antara orang-orang yang baik, sehingga kita selalu berada di lingkungan orang-orang yang baik dan mudah melakukan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma min yaumil jum'ah illa wa fihi sa'atul ijabah. Ud'ullaha azza ayyakuna hazihi hiya as-sa'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka khaira kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu min fadlihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.